Saya Mama Iin, tinggal di Kalimantan Timur ya, tepatnya di Pasir ya. Nah, di video kali ini kenapa saya berada di antara bibit sawit ini karena ada sebuah cerita ya. Jadi saya mau cerita sekalian, mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua ya. Dulu waktu saya menikah dengan suami saya masih bekerja harian. Memang dia kerjanya di tambang, tapi masih kerja harian dengan gaji zaman segitu 2 juta ya. Zaman segitu gaji 2 juta nggak cukup untuk bulanan kami. Jadi kami itu sering menghutang. Nah, berhutang pada teman, berhutang pada warung karena nggak cukup. Nah, di sebelah rumah kami itu kebetulan ada orang yang punya kebun sawit. Enak betul kalau orang punya kebun sawit itu, teman-teman ya. Mereka di waktu belum gajian, tanggal-tanggal tua itu mereka bisa panen sawit. Nah, jadi mereka tidak kerepotan tentang uang ya teman-teman. Nah, dari itulah saya sebagai seorang istri bertekad, kenapa orang bisa dan saya tidak bisa? Walaupun saya saat itu belum ada tanah untuk ditanamin sawit, dan kami pun tidak ada tabungan untuk membeli sawit ya. Apalagi membeli sawit yang sudah jadi, membeli tanah pun kami tidak ada. Tapi saya bertekad, kenapa saya tidak membibit dulu? Membibit bibit sawit. Nah, akhirnya pada tahun 2019, saya dan suami membibit sawit. Nah, bikin pembibitan sawit. Nah, setelah itu banyaklah komen-komen negatif dari orang-orang ya. Nah, orang-orang pada nanya, sedangkan tanah belum ada, kenapa sudah beli bibit sawit, sudah bikin bibit sawit, nah mau ditanam di mana? Tapi kami tidak ambil pusing dengan urusan orang ya, kami tidak ambil pusing dengan kata-kata orang. Dari situlah saya mempunyai tekad bahwa saya pasti suatu saat bisa seperti mereka yang punya lahan sawit. Akhirnya kami nanam bibit sawit pada saat itu 2 kantong. 2 kantong itu, 1 kantong kan berisi 250 dan 2 kantong berarti 500. Nah, selama kami membibit sawit itu kan waktu harus ditanamkan 2 tahun minimal. Nah, dalam 2 tahun itu saya dan suami bersikeras, bertekad lah, kita harus punya tanah selama kita membibit sawit. Jadi selama 2 tahun itu kita menabung ya teman-teman ya. Dari gaji suami saya itu kita menabung dan akhirnya setelah 2 tahun, karena suami saya juga setiap tahun naik gaji, akhirnya kita terkumpul pada saat itu uang kalau nggak salah itu 13 juta. Karena waktu lebaran suami juga kan dapat THR. Nah, THR itu enggak kami pakai ya teman-teman ya. THR itu kami simpan, kami tabung. Akhirnya 2 tahun kemudian kita terkumpul uang kalau enggak 12 juta, 13 juta. Nah, entah kami itu berjodoh atau gimana, atau memang untung, atau memang rezeki dari Tuhan. Pada saat itu juga, tahun itu juga ada orang yang mau menjual tanah kepepet pada kita ya. Kepepet menjual tanah pada masa itu satu kapling itu 2 hektar ya teman-teman ya. 1 kapling itu 2 hektar, mereka meminta 17 juta. Nah, 17 juta. Akhirnya uang kami kan kurang 4 juta. Jadi setelah kami pikir-pikir, kenapa enggak kami belikan itu tanah? Nah, kurangnya itu saya jualkan bibit sawit yang 1 kantong tadi, yang 250 tadi. Nah, pada tahun itu juga kami menjual bibit sawit dan membeli tanah yang kami bilang tadi itu 2 kapling ya, 2 hektar. Nah, setelah kami membeli tanah yang pertama ya teman-teman ya, akhirnya kami tuh kayak semacam ketagihan gitu. Jadi setiap 2 tahun sekali kami itu beli tanah. Nah, setiap 2 tahun sekali kami beli tanah kosong ya, karena kami itu tidak punya uang untuk membeli kapling yang jadi, yang harganya mungkin ratusan juta atau gimana. Nah, akhirnya setelah sekarang suami saya permanen kerjanya ya, suami saya gajinya juga sudah lumayan karena sudah jadi karyawan permanen, makin seringlah kita beli tanah.
karena kita tinggal di Kalimantan, jadi di sini kan yang paling laku adalah sawit. Jadi kita membeli tanah untuk tanami sawit, karena bagi kami itu menjanjikan ya. Takutnya sewaktu-waktu suami saya di PHK orang, suami saya pensiun, atau yang terjelek maaf, mungkin kalah umur, jadi saya dan anak-anak masih bisa makan. Begitu teman-teman ya. Nah, dari cerita saya kali ini, saya ingin Anda, teman-teman yang di sana ya, jangan berkecil hati. Jangan dengarkan kata orang. Pokoknya Anda tuh harus semangat mengejar cita-cita Anda. Seperti saya yang dulunya tidak punya tanah 1 meter pun, dan sekarang sudah mempunyai alhamdulillah beberapa kaping sawit ya. Itu pun karena kami tuh rajin menabung. Jadi kami konsisten, setiap bulan kami harus menabung. Dan kami tidak pernah menoleh uang itu. Nah, jadi setiap kemauan harus kita laksanakan ya teman-teman ya. Dan tentunya kita itu harus bertekad, kita itu harus konsisten menabungnya, kita harus istilah katanya ya, jangan mau ngikutin gaya orang, misalnya seperti saya. Nah, ibu-ibu yang lain, istri karyawan misalnya, istri karyawan sukanya hobinya jalan-jalan, beli kosmetik mahal ya kan, beli baju-baju mahal, sedangkan saya mengerem semua itu. Saya juga ya berkosmetik tapi tidak terlalu mahal, saya juga jalan tapi tidak terlalu sering ya kan, dan saya juga tidak suka menghambur-hamburkan uang, karena saya pikir hidup itu harus ada tujuan ya teman-teman ya. Nah, tujuan hidup saya nanti di saat suami saya dikeluarkan orang, di saat suami saya dipensiunkan orang, kita tidak kelabakan ya kan. Nah, di saat kita sudah tua nanti, masa kita harus jadi pemanen sawit misalnya, masa kita harus jadi tukang bangunan atau apa, enggak kan. Jadi tekad saya itu sebelum saya umur 40 tahun, saya sudah harus menikmati hasil dari jerih payah saya selama ini ya. Jadi bagi Anda pemula yang merantau ke Kalimantan ya, khususnya jangan kecil hati. Jadi Anda harus kuatkan iman Anda harus kuatkan jiwa Anda harus bertekad bahwa saya bisa, saya mampu, walaupun kita perantau di sini, walaupun kita di sini tidak punya apa-apa, walaupun kita di sini tidak punya siapapun, kalau kita berusaha pasti kita juga bisa sukses seperti orang-orang. Paling tidak kita bisa mempunyai sawit seperti orang-orang, bisa panen sesuka hati kita, bisa merawat kebun kita sendiri, dan kalau tua kita bisa menyandarkan hidup kita ke kebun itu ya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah menonton channel saya. Nah, bagi Anda yang suka silahkan subscribe agar bisa menonton video saya selanjutnya. Salam.